sama-sama memulai ibadah pada siang hari ini. Inilah saat-saat yang kita rindukan bersama untuk kita dapat meninggikan Dia. Mari kita sama-sama menyembah Dia dan memuji namanya, karena Dia Tuhan Yesus yang layak ditinggikan dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Yesus kami puji. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, Yesus kami tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, sembah dan puji, nuita tamu. Sembah dan puji, nuita tamu. Sembah dan Yesus Tuhan adalah. Katakan sembah dan puji, sembah dan puji, nuita tamu. Sembah dan puji, nuita tamu. Sembah dan puji, nuita tamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan memiliki waktu-waktu yang berharga seperti ini, di mana kami Tuhan boleh menyembah Engkau Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang layak kami sembah, kami tinggikan, kami muliakan di ruang maha suci-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hati kami boleh disukakan, hati kami boleh bersyukur Tuhan, memiliki Tuhan yang dahsyat seperti Engkau Tuhan. Engkaulah Tuhan Yesus yang kami puja. Biarlah segala sembahan dan pujian kami memenuhi ruang maha suci-Mu Tuhan. Terimalah sembahan dan pujian kami Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau Tuhan yang bertata di atas segala pujian. Menyembah Engkau Tuhan. Oh haleluya. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Glory haleluya. Segala masih, segala masih, segala masih. Mari kita sembah dan puji Dia. Katakan, sembah dan puji nuitatamu. Sembah dan puji nuitatamu. Sembah dan puji nuitatamu. Yesus Tuhan adalah. Mari Bapak Ibu Saudara sembah Dia. Sembah dan puji nuitatamu. Sembah dan puji nuitatamu. Sembah dan puji nuitatamu.
Terima kasih Tuhan. Jika pada saat ini banyak di antara kami Tuhan yang mempunyai haus akan kerinduan Engkau Tuhan. Kami haus Tuhan menyembah Engkau Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, betapa bersyukurnya kami Tuhan boleh menyembah Engkau Tuhan di ruang Maha Kudus-Mu Tuhan. Selain itu Tuhan, kami boleh nyatakan bahwa Engkau adalah Tuhan Juru Selamat kami. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami, walau kami harus melewati lembah kekelaman. Engkau yang mengangkat kami, Engkau yang melayakan kami, sehingga kami boleh semakin bersyukur Tuhan kepada Engkau Tuhan. Karena kami tahu hanya Engkaulah Juru Selamat kami. Engkau Tuhan yang mengajarkan kepada kami untuk setia, dan pertolongan-Mu tidak pernah terlambat bagi kehidupan kami. Hanya Engkau Juru Selamat. Hanya Engkau Juru Selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu Tuhan. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhanku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan hidupku. Haleluya. Hanya Engkau Juru Selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Ku yakini pertolongan-Mu Tuhan. Yakini pertolongan takkan pernah terlambat bagi kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan ku sembah. Ku sembah Kau Tuhanku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan. Saya ajak jemaat untuk menyanyikan lagu ini. Ku sembah Kau. Amin, haleluya. Engkaulah Bapa dan sahabat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau pedulikan hidup kami. Meski kami harus lewati lembah, kami yakin dan percaya Engkau tidak meninggalkan kami. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhanku,
Terima kasih Tuhan Yesus. Betapa kami bersyukur Tuhan memiliki Tuhan yang dahsyat seperti Engkau. Engkau Tuhan yang selalu memperdulikan kami. Engkau Tuhan yang setia Tuhan. Bahwasanya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Meskipun kami ada di lembah kekelaman. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan, kami ingin terus menyembah Engkau Tuhan. Karena Engkaulah kebenaran dalam hidup kami. Dan Engkau telah menguatkan kaki-kaki kami berdiri Tuhan di hadapan Engkau Tuhan. Pada saat kami goyah, Engkau memberikan kekuatan sehingga kami boleh berdiri pada saat ini ya Bapa. Bukan karena kekuatan kami, tapi karena kami tahu ada kekuatan yang dahsyat yang membuat kami boleh berdiri pada hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Hanya Engkau Juru Selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Hanya janji-Mu ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Tuhanku. Ku sembah Kau Tuhanku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di ku sembah Kau Tuhan. Sahabat kami, Bapa, saat ini kami membuka hati kami. Kiranya damai sejahtera-Mu turun atas kami. Kiranya kekuatan-Mu, urapan-Mu menyertai setiap kami. Dan biarlah Tuhan tempat ini dikuduskan. Dan bagi yang menonton live streaming di rumah juga, internetnya, semua jaringan Tuhan kuduskan. Dan semuanya hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Apa kabar hari ini? Luar biasa, yes. Adakah pagi ini yang bangun pagi langsung merasakan, aduh kenapa hari ini hari Minggu saya harus ke gereja, ada? Nggak ada ya, semuanya penuh kerinduan untuk memuji Tuhan. Bapak Ibu, tadi lagunya mengatakan, ku sembah Kau Tuhanku, Bapa dan sahabatku. Jadi Tuhan itu bisa jadi Tuhan, bisa menjadi Bapa dan bisa menjadi sahabat, amin. Tergantung kita. Kita mau melihat Tuhan itu seperti apa? Oke Bapak Ibu, saya akan memulai sharing firman kita pada hari ini, yaitu, saya hidupin dulu, oke.
Tuhan kita itu Tuhan untuk siapa? Saya mau bagi dua, Tuhan untuk orang baik dan Tuhan untuk orang jahat. Ada yang gak terima Tuhan kita juga bagi Tuhan orang jahat? Tuhan kita itu Tuhan semua umat, amin. Oke, lalu bagaimana? Apa yang membedakan untuk orang baik dan orang jahat? Apa yang membedakannya? Saya persimpel aja, persingkat aja. Semuanya itu, kalau yang mengikuti 10 hukum Taurat Musa atau Torah Musa yang diberikan Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai, itu adalah orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan bagi orang yang jahat, orang yang gak mau peduli mendengarkan firman Tuhan, semuanya ada di 10 hukum. Simple. Tapi kita gak cukup di sini. Kita mau buka satu ya. Saya mau lihat, Bapak Ibu bisa bantu saya. Kalau melihat gambar ini, apa yang Bapak Ibu pikirkan? Ada yang bisa kasih tahu? Yes, Cimei sangat jelas sekali bilang, Noah Ark. Ini adalah Bahtera Nuh. Loh, kok Bahtera ini apa hubungannya dengan kebaikan dan kejahatan? Kita baca di Kejadian 6 ayat 5 sampai 8. Dan Yahweh melihat bahwa kejahatan manusia demikian besar di bumi, dan setiap angan-angan pikiran hatinya semata-mata jahat sepanjang hari. Dari bangun pagi udah jahat. Dari bangun pagi udah jahat. 6. Dan Yahweh menyesal bahwa dia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu telah memilukan hatinya. Seorang Tuhan menyesal. Pernahkah Bapak Ibu berpikiran kita sebagai orang tua menyesal memiliki anak? Saya nggak pernah. Atau di sini ada anak-anak nih. Pernahkah anak-anak menyesal punya orang tua? Saya mungkin jawab enggak pernah. Semua diam sih, tapi saya yakin enggak. Tapi Tuhan bilang dia menyesal dan memilukan. Aduh, milu. Tuhan pilu. Lalu apa yang dia lakukan? 7, dan Yahweh berfirman, aku akan melenyapkan manusia. Oke? Dia melenyapkan, kenapa? Karena udah jahat. Tapi pertanyaannya, apa iya seluruh manusia di muka bumi ini pada waktu itu jahat? Apa iya? Apakah sampai bayi yang baru lahir pun udah jahat? Sampai bayi yang baru lahir pun udah jahat? Ya. Di sini Tuhan bilang begitu. Tapi Tuhan, jadi dia akan melenyapkan manusia yang telah kuciptakan dari muka bumi, manusia sampai hewan, sampai merayap, sampai burung-burung di udara. Karena aku menyesal. Sekali lagi dia katakan. Bapak Ibu, ayat ini saya mengingat anak saya. Waktu itu lagi doa di rumah ya. Saya kan persekutuan di rumah sama anak-anak saya. Baca ayat ini. Terus anak-anak bilang, Daddy, kenapa ikan tidak ada disebutkan di situ? Dia cuma bilang begini. Manusia sampai hewan, sampai yang merayap, sampai burung-burung di udara. Ikan tuh di air, kenapa nggak disebutin? Saya bilang itu bukan urusan kita. Tuhan menyuruh Nuh untuk urusin yang ada merayap sama burung-burung di udara. Artinya, di luar daripada itu penjagaan Tuhan. Amin. Amin, penjagaan Tuhan. Dan benar bahwa ikan itu ada di air dan semua itu ada di air, tidak dijagai Tuhan karena tidak menjadi masuk dalam Nabi Nuh. Ayat 8, namun Nuh mendapat kemurahan di mata Yahweh. Oke, Bapak Ibu, dari semua orang di dunia ini, waktu itu hanya Nuh yang berkenan di hadapan Tuhan. Satu orang saja. Nuh. Oke, Bapak Ibu, adakah di sini yang pernah mendapatkan sesuatu dari Tuhan? Orang-orang lain mengatakan jangan, ataupun orang-orang masa sih, ataupun orang lain mengatakan kamu pikirin lagi deh, lebih baik jangan. Bapak Ibu masih ingat minggu lalu
Bapak Pendeta Yahya mengatakan, ada seorang kembang desa, kembang kota ya Om ya, waktu itu Om bilang. Di perkotaan sebuah gadis, semua yang udah remaja, dia memiliki sekolah yang baik, sangat memiliki cita-cita mulia, tapi dia diperkosa. Dan saat itu juga hilanglah dunianya. Orang tuanya bilang, gugurin. Temannya bilang, gugurin. Karena begitu kamu lihat anak ini lahir, kamu hanya melihat kekecewaan. Tapi anak itu bilang, saya tidak mau. Saya tidak mau. Dia kuat dengan keyakinannya. Adakah Bapak Ibu di sini pernah dikatakan Tuhan, kamu harus lakukan ini? Tapi Bapak Ibu menimbang-nimbang, masa sih? Kan kondisi lagi begini. Masa sih? Kan orang lain begitu. Jangan. Kalau Tuhan udah bilang itu sama Bapak Ibu, do it. Lakukan. Amin. Nuh melakukannya. Tapi apa yang terjadi? Bapak Ibu bisa lihat, dia udah ngasih tahu, hei manusia, Tuhan akan menjatuhkan hukum atas dunia ini. Ada yang percaya? No. Itu menggugah Nuh nggak? Gile nih. Buat nggak ya Batra ya? Batranya adus ngumpulin kayu seberapa banyak? Tuhan bilang tingkatnya 3. Kamu kotak-kotakin. Aduh gimana cara buatnya? Tapi dia tetap lakukan. Walaupun orang-orang di sekelilingnya mengatakan, no. Gak mungkin ada badai. Gak mungkin. Dia tetap lakukan. Oke? Kita lanjutkan. Lalu Elohim berfirman kepada Nuh, kesudahan manusia telah tiba di hadapanku. Karena bumi telah dipenuhi kekerasan dari pihak mereka. Dan lihatlah aku menghancurkan mereka bersama bumi. Bersama bumi, oke? Dan terjadilah air bah 40 hari 40 malam, petir semua bes. Oke? 40 hari 40 malam itu bergoncang semua dan bumi ini habis penuh dengan air. Pada bulan Bapak Ibu, itu kejadian air dipenuhi di bumi ini bukan cuma sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, no. Bukan cuma sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, no. Selama 7 bulan, air itu masih penuh dengan bumi. Dan pada bulan ke-7 baru kelihatan ujung pegunungan Ararat. Itu ada ujung gunung. Ini ada tanda-tanda kehidupan. Habis itu, apakah langsung besoknya? Belum. Masih bulan ke-8, bulan ke-9, dan baru bulan ke-10. Nabi Nuh memberikan 1 ekor burung merpati. Lepas. Tapi dia kembali tanpa membawa apa-apa. Dia kembali tahan lagi. Seminggu kemudian, dia lepaskan lagi burung merpati. Dan burung merpati itu kembali membawa daun zaitun. Oke. Sudah surut. Lalu, apa yang dilakukan Nabi Nuh? Ini sangat penting Bapak Ibu. Kita baca. Kejadian 8 ayat 20. Kemudian Nuh mendirikan mezbah bagi Yahweh, dan dia mengambil setiap hewan yang tahir di setiap burung yang tahir, dan dia mempersembahkan persembahan bakaran di atas mezbah itu. Ketika surut, dia mendirikan mezbah untuk mempersembahkan korban bakaran. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu dalam sebulan mendapatkan penghasilan, ada baiknya Bapak Ibu mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan. Kenapa? Kita baca berikutnya. Dan Yahweh mencium bau harum yang menenangkan itu. Lalu Yahweh berfirman dalam hatinya, aku tidak lagi akan merendahkan tanah ini oleh karena manusia. Sebab maksud hati manusia adalah jahat sejak kecil, dan aku tidak akan membinasakan segala yang hidup. Seorang Nabi Nuh bisa merubah mindsetnya Tuhan. Dari dia seorang Bapa Yahweh yang memiliki kuasa luar biasa, dia bisa aja setelah menghancurkan
umat manusia cuma keturunan Nabi Nuh yang ada, bisa aja kan dia yakin sekian tahun lagi, sekian ratus tahun lagi mungkin manusia akan jahat. Bisa aja dia bilang, ya udah nanti kalau jahat lagi saya musnahin lagi. Bisa aja gitu. Tapi kemampuan Nabi Nuh yang mengenal siapa Tuhannya dengan memberi persembahan dan memberikan persembahan yang tulus sehingga merubah sikap Tuhan. Aku nggak akan lagi mengutuk. Amin saudara. Bisakah kita melakukan bagian ini? Bisakah kita melakukan bagian ini? Memberi satu kepada Tuhan agar Tuhan mencurahkan berkatnya kepada kita, agar Tuhan tidak mengutuk kita, agar Tuhan tidak mengutuk kota ini. Bisakah? Itu pilihan ada di kita Bapak Ibu. Dan ketiga orang yang memberi persembahan, Tuhan mengatakan ini, sepanjang berlangsungnya umur bumi, tak akan berhenti musim menabur dan menuai. Oke? Tidak akan pernah kita tidak akan mendapatkan penghasilan. Karena persembahan yang baik Tuhan terima dan itu membuat Tuhan bilang, aku gak akan berhenti terus memberkati engkau. Engkau terus menabur, engkau terus menuai. Tidak berhenti. Karena suatu persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin? Oke. Next is, Bapak Ibu tahu ada satu nabi yang kehidupannya diberi makan oleh gagak? Ya, ada ya. Kita baca ya. Ini nabi hidupnya dikasih makan oleh burung gagak. Firman Tuhan mengatakan di 1 Raja-Raja 17 ayat 3-6, pergilah dari sini, berbeloklah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di seberang Yordan, dan akan terjadi engkau akan minum dari sungai itu, dan aku akan memerintahkan burung gagak untuk menopang engkau di sana. Seorang Nabi Elia disuruh Tuhan, pergi dari sini, engkau pergi ke samping sungai Erit ya, Kerit, sungai Kerit. Engkau akan makan dan minum di situ. Kehidupanmu akan ditopang oleh burung gagak. Ada yang percaya kalau sekarang manusia dikatakan begitu? Hei Anthony, engkau pergi ke samping sungai Ciliwung. Engkau diamlah di situ. Engkau kehidupanmu akan diberi makan oleh burung gagak. Saya akan bertanya-tanya sama Tuhan pada waktu Tuhan bilang itu. Tapi pada zaman itu, seorang nabi, Elia, lalu ia pergi dan melakukannya menurut firman Yahya. Taat. Seorang nabi yang baik, dia taat sama tuannya. Akhirnya ketika ketaatannya itu, kehidupannya dijagai sama Tuhan. Ya. Di sini dibilang burung gagak membawa roti daging kepadanya pada waktu pagi serta roti dan daging pada waktu petang dan dia minum dari aliran sungai itu. Oke, apakah selesai daripada kesengsaraan Nabi Nuh? Belum Bapak Ibu. Ini baru dimulai. Sungai Kerit, airnya kering. Ketika air nggak ada, dia bagaimana dia akan bisa hidup? Tuhan itu tidak pernah menjanjikan kenyamanan dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan menjanjikan hidup di dalam Dia. Oke? Seorang nabi yang udah taat, kamu udah di sana dulu. Dia sudah melakukan bagiannya, dia stay di sana, terus minum, nunggu burung gagak, makan. Udah nunggu burung gagak matang, airnya kering. Dipertanyakan gak mentalnya? Dipertanyakan gak imannya? Seorang nabi loh. Dipertanyakan gak kalau Bapak Ibu aku udah ngikutin nih, udah sampai sini. Kenapa sungainya kering? Kan engkau suruh di sini, lalu aku bagaimana? Tapi inilah tujuannya. Tuhan menyuruh dia bangkit, pergi ke Sarfat, dan tiba di pintu gerbang kota itu, tampaklah seorang janda. Dan Tuhan bilang, kamu pergi ke Sarfat deh. Nanti di, kota, pagar kota ya, pintu gerbang kota, kamu akan melihat seorang janda. Oke, Bapak Ibu, ketika seorang baik, seorang nabi yang baik, dia ikut. Tapi apakah ketika dia melakukan firman,
hal besar langsung terjadi? Enggak, Bapak Ibu. Yang dia temuin adalah seorang janda. Kita lihat di sini. Mengumpulkan kayu bakar, lalu ia memanggil dan berkata, bawalah kepadaku sedikit air dari kendi supaya aku minum. Dia udah kehausan ya, di sungai Kerit udah habis. Lalu ia pergi dan mengambilnya. Pas dia mau pergi mengambil, Nabi Elia bilang lagi, dan bawalah kepadaku sepotong roti dari tanganmu, oke? Sepotong roti. Setelah ambil air, ambil lagi sepotong roti. Keadaan seorang janda ini apakah baik? Bapak Ibu, kita baca. Janda ini bilang, demi Yahweh Elohimmu yang hidup, aku tidak mempunyai sepotong kue, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak di buli-buli. Dan lihatlah, aku sedang mengumpulkan kayu bakar, dan aku mau pulang untuk mengolahnya bagiku, serta bagi anakku, dan setelah memakannya, maka kami akan mati. Pernahkah Bapak Ibu dalam posisi Bapak Ibu mengalami suatu masalah, orang datang kepada Bapak Ibu, tolong saya. Kalau itu yang terjadi, berucaplah, bersyukur, terima kasih Tuhan. Ini seorang janda di Sarpat, dia cuma punya segenggam tepung buat dia makan sama anaknya, habis itu udah gak ada lagi. Karena waktu itu adalah waktu yang sangat kekeringan, waktu itu sangat hal yang tidak menyenangkan. Dia tidak mampu lagi untuk membeli tepung, membeli minyak untuk dia makan. Tapi seorang nabi bilang, bawain aku minum, sama aku minta sepotong kue ya. Itu janda bingung dong. Halo, ini gue cuma punya segenggam nih, habis ini gak ada lagi, habis ini mungkin setelah aku makan besoknya aku mati, karena aku gak ada yang mau dimakan. Tapi, kalau Tuhan udah berkenan kepada seseorang, dia bilang, kita baca. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulang, lakukan menurut perkataanku, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong kue daripadanya, dan bawalah kepadaku. Setelah itu kamu membuatnya bagimu dan bagi anakmu. Oke. Tepung terakhir, minyak terakhir, disuruh buat dulu untuk Nabi Elia. Setelah itu baru kamu memakannya. Mungkin nggak? Tuhan bilang, mungkin. Janda itu kalau nggak percaya, dia bilang nggak mungkin. Karena ini tepung sedikit hanya bisa untuk makan aku dan anakku. Tapi Nabi Elia bilang, buat dulu bagiku, baru engkau akan makan. Mukjizat Tuhan itu nggak bisa kita bilang 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 kali 2 sama dengan 4. 4 kali 4 sama dengan 16. No, Tuhan kita nggak seperti itu. Apa yang terjadi? Kita baca ayat berikutnya. Karena beginilah Yahweh Elohim Israel berfirman, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang sampai Yahweh menurunkan hujan ke atas muka bumi. Amin. Oke, seorang janda mengambil tepung, masak buat Elia, dia ambil lagi, masak buat dia dan anaknya, tetap ada. Besoknya dia ambil lagi dalam tempayan itu, dan minyak dalam buli-buli diambil lagi buat masak, ada. Dan lakukan itu terus sampai Tuhan menurunkan hujan. Pertanyaannya, zaman sekarang, kita berdoa sama Tuhan, Tuhan, aku adalah anakmu, berkati aku Tuhan. Maka beras di dalam kotak berasku tidak akan habis. Engkau pagi-pagi keluar, ambil beras, masak, besoknya ambil, loh kok habis? Dan engkau kepahitan. Apakah begitu? Tuhan, kalau janda di Sarpat, ketika ngambil tepung, ada lagi. Ngambil minyak, ada lagi di buli-buli. Aku ngambil beras, buat masak, buat kehidupanku, anak-anakku, gak ada. Berarti engkau gak mencintai aku, berarti aku gak berkenan. Gak begitu Bapak Ibu. Tuhan tuh pada zaman now ya, pada zaman ini, engkau apa saat ini? Bagi engkau pekaryawan, bekerjalah dengan baik di tempatmu. Berkati perusahaanmu, doakan, lakukan bagianmu. Pada waktunya engkau akan mendapatkan gaji. Gaji itu engkau pergilah ke pasar, belilah beras, beras itu kau mau masukkan ke kotak itu. Maka beras itu akan bertambah. Amin. Jangan berpikiran, aku mau mukjizat yang sama. Tuhan itu bisa lakukan itu.
Tapi Tuhan akan melihat kondisi-kondisi. Apakah iman seperti itu? Lalu yang pengusaha bilang, Tuhan, aku buka lemari esku, besok maka akan terisi kembali. No. Bagi engkau yang berusaha, berdoalah, Tuhan berkati usahaku ini, agar menjadi berkat. Berkatilah karyawanku akan diberkati. Dan begitu di akhir bulan, menilai ada profit, ambil profit itu, pergi ke pasar, beli makanan, masukkan makanan itu ke dalam lemari es. Amin. Jangan mencobai Tuhan dengan cara yang sama dengan janda di Sarfat ya. Oke, kebaikan Tuhan membuat seorang janda itu tidak pernah habis, tidak pernah mati. Ingat Bapak Ibu, Tuhan menjagai hidup kita, amin. Tapi Tuhan tidak pernah bilang, hidupmu akan nyaman. Tuhan memegang kehidupan kita. Kita tidak akan pernah mati kalau Tuhan belum izinkan. Lalu, saya mau ngambil satu perumpamaan mengenai kejahatan manusia Bapak Ibu. Kalau di hukum Taurat itu dibilang jangan membunuh itu jahat, jangan mencuri itu jahat, tidak menghormati orang tuamu itu jahat. Tapi mungkin ini hal yang menurut kita tidak jahat, tapi sebenarnya jahat di mata Tuhan. Jadi ceritanya adalah, kita baca di Bilangan 13 ayat 1. Berfirmanan Yahweh kepada Musa dengan mengatakan, utuslah orang-orang bagimu dan haruslah mereka mengintai tanah Kanaan, dan aku akan berikan kepada Bani Israel. Haruslah engkau mengutus satu orang dari setiap suku leluhur mereka, masing-masing seorang pemimpin di antara mereka. Kejadian ini adalah kejadian bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Pada Mesir dan Israel itu Bapak Ibu nggak jauh-jauh banget ya. Puji Tuhan ya, pada bulan Februari kemarin saya dan gembala beserta rombongan dari gereja ini bisa menikmati perjalanan rohani. Kita turun di Mesir, kita menikmati Mesir. Lalu dari Mesir kita ke Israel, kita naik bus. Nggak sampai 40 tahun. Kurang lebih kalau perjalanan darat mah ya mungkin setahun sebenarnya udah nyampe sih. Tapi memang Tuhan nggak izinkan itu langsung terjadi. Ya, Tuhan udah. Jadi posisi ini udah sekitar 2 tahun bangsa Israel di padang gurun dari Mesir menuju ke Israel. Jadi ini kondisinya adalah sudah 2 tahun 2 bulan. Tuhan bilang kepada Musa, Musa, engkau suruh dong orang-orang Israel untuk mengintai tanah Kanaan. Oke Tuhan. Lalu Musa bilang, kita kan ada 12 suku nih. Ya, tunjuk 1 orang untuk menjadi pengintai. Jadi ada 12 orang. Nah itu adalah pemimpin ya, ingat ya. Yang mewakili setiap suku adalah pemimpin suku itu ya, ingat ya. Bapak Ibu sangat penting bagi Bapak Ibu yang memiliki usaha. Pemimpin yang di tempat itu haruslah pemimpin yang Bapak Ibu kenal. Karena penting sekali untuk membawa kelangsungan ya. Bagi kita karyawan ingin memiliki bawahan atau pimpinan kita juga mungkin haruslah kita doakan. Jangan asal, di sana enak gajinya, pergi. Begitu di sana, nggak enak. Doakan Bapak Ibu. Ini sangat fatal sekali. Oke. Setelah 12 orang itu pergi, 40 hari lamanya mereka mengintai, mereka pulang. Nih, kita lihat. Bilangan 13:27, dan mereka melaporkan kepada serta mengatakan, kami sudah datang dari negeri tempat engkau telah mengirim kami, dan memang ia melimpah susu dan madunya, dan inilah buahnya. Wow, ini nih hasilnya, bagus. Memang negeri Kanaan itu luar biasa, melimpah susu dan madunya. Tapi apakah itu sudah selesai? Ini menjadi suatu pernyataan yang berbeda. Ayat 27 ke 28 menjadi suatu perbedaan yang luar biasa. Apa yang terjadi? Ayat 28. Namun yang tinggal di negeri itu adalah bangsa yang kuat dan kota-kotanya sangat besar, sulit ditembus, dan lebih lagi kami sudah melihat orang-orang enak di sana. Orang enak ini bukan makanan enak ya. Orang enak itu adalah keturunan yang besar-besar raksasa. Suku yang besar-besar ya Bapak Ibu. Kemudian
Tetapi orang yang telah pergi ke sana bersama-sama dengan berkata, kita tidak sanggup maju melawan bangsa itu karena dia lebih kuat dari kita. Suatu pernyataan yang salah lagi. Kemudian 32. Di sini dikatakan negeri yang telah kami lintasi untuk mengintai di dalamnya adalah negeri yang memakan mereka yang mendiaminya. Dan semua orang yang telah kami lihat di tengah-tengah mereka adalah orang-orang yang tinggi. Takut lagi. Kemudian 33. Dan kami telah melihat raksasa-raksasa keturunan Enak dan berasal daripada raksasa. Maka mata kami menjadi seperti belalang dan demikian pula lah kami di mata mereka. Bertolak belakang dari ayat 27 dikatakan, wow, tanah Kanaan itu adalah suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Ini hasil buahnya. Pada ayat 27 mereka langsung membalikan fakta dengan mengatakan, ngeri, di sana ada raksasa, orang di sana memakan orang yang tinggal, di sana orangnya tinggi-tinggi, dan tidak akan kita dapat tinggal dan memenangkan tanah Kanaan. Lalu bangsa Israel langsung galau ibaratnya zaman sekarang. Dia berkata sama Musa, Musa, kenapa engkau membawa kami ke sini untuk kami menjadi tawanan? Anak-anak kita bagaimana? Kami akan mati. Lalu mengatakan lagi kepada Harun, kami harus memilih pemimpin baru dan kita harus kembali ke Mesir. Lebih baik kita jadi budak daripada kita mati. Tuhan, terus di sini ada 2 orang, jadi ada 12 orang. 10 mengatakan seperti itu. Kaleb dan Yosua yang ke-11 dan ke-12 mengatakan, jangan begitu. Tuhan itu udah ngomong, kita ini akan merebut tanah Kanaan. Kita akan mendiami di sini. Ini kan hasilnya udah ada. Di situ penuh dengan susu dan madu. Jangan. Tapi mereka lebih mempercaya yang 10 orang. 10 pemimpin yang tidak beriman. Bapak Ibu, bagi engkau yang memiliki usaha, jangan salah menaruh orang dalam usahamu. Pemimpin yang kau taruh di situ adalah pemimpin yang harus takut akan Tuhan, yang mengerti firman sehingga dia hidup dan bisa membuat usaha itu semakin baik. Mereka terus mendesak Musa, terus mendesak Harun, dan akhirnya Musa kelabakan. Musa itu ya kelemahannya ya. Ketika dia diserang, dia tidak bisa berdiri. Dia langsung mengadu sama Tuhan. Tuhan gimana nih? Semakin resah, semuanya mulai ribut. Bagaimana Tuhan? Bagaimana? Itu kelemahan Musa. Dan akhirnya Tuhan bilang begini. Seluruh Bani Israel bersungut-sungut terhadap Musa dan Harun. Awalnya mereka bersungut-sungut sama Musa dan Harun ya. Bapak Ibu mungkin ya di sini kita sebagai orang tua mungkin suami istri. Kalau kita mencela istri saya, mungkin saya mencela istri saya, misalkan mencela istri saya, ataupun istri saya mencela saya, itu sama aja mendukakan hatinya Tuhan ya. Di sini dibilangin, seluruh Bani Israel bersungut-sungut terhadap Musa dan Harun. Tapi efeknya Bapak Ibu, Musa dan Harun itu adalah abdinya Tuhan. Tuhan udah menunjuk Musa dan Harun untuk memimpin bangsa Israel. Kalau kita bersungut sama pemimpin kita, maka kutuk yang akan turun. Kenapa? Dan seluruh umat berkata kepadanya, seandainya saja kita mati di tanah Mesir dan seandainya kita mati di padang gurun ini, lalu mengapa Yahweh membawa kami ke negeri ini untuk mati oleh pedang dan istri dan anak-anak kami menjadi barang rampasan? Tidakkah lebih baik bagi kami untuk kembali ke Mesir? Dia minta kembali ke Mesir. Seluruh umat Israel minta kembali ke Mesir, kecuali Kaleb dan Yosua. Kecuali, dan karena sungut-sungut mereka, Tuhan mengatakan ini. Berapa lama aku harus menahan diri terhadap umat yang jahat yang bersungut-sungut kepadaku? Bapak Ibu, pernahkah kita bersungut-sungut sama Tuhan? Pagi hari bangun, Tuhan, aku masih punya masalah yang belum aku selesaikan. Bagaimana Tuhan?
Bisa nggak sih sebenarnya aku bisa menyelesaikan ini? That is a crime. Itu suatu kejahatan Bapak Ibu. Jangan doanya seperti itu. Doakan, Tuhan aku hari ini bangun, berilah aku kekuatan untuk menyelesaikan masalahku. Amin. Kejahatan yang tidak pernah kita bayangkan itu sangat fatal. Bersungut-sungut itu suatu kejahatan di mata Tuhan. Mungkin kita selama ini pikir hanya kejahatan seperti mencuri, membunuh, merampok itu jahat. Tapi ternyata bersungut-sungut itu juga jahat di mata Tuhan. Aku telah mendengar keluhan Bani Israel yang mereka keluhkan kepadaku. Katakan kepada mereka, sebagaimana aku hidup, firman Yahweh, sekiranya bukan karena apa yang telah kamu katakan ke telingaku, demikianlah aku akan melakukan kepadamu. Di padang gurun ini mayat-mayatmu akan bergelimpangan, bahkan semua orangmu yang telah dihitung menurut seluruh jumlahmu, dari yang berumur 20 tahun dan seterusnya. Oke? Yang bersungut-sungut itu yang berumur 20 tahun dan seterusnya. Tuhan bilang, yang umurnya 20 tahun ke atas, yang bersungut-sungut, mati semuanya di padang gurun. Nggak peduli. Sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam negeri yang telah tanganku kuarahkan untuk membuat kamu tinggal di dalamnya, kecuali Kaleb anak Yefun dan Yosua anak Nun. Hanya 2 pemimpin dari 12 pengintai yang boleh masuk ke tanah Kanaan, selebihnya mati di padang gurun. Matinya bagaimana? Begini Bapak Ibu. Anak-anakmu yang telah engkau katakan akan menjadi barang rampasan, aku akan membawa ke semua mereka. Mereka akan mengetahui negeri yang telah kamu tolak. Kamu, mayat-mayatmu akan berjatuhan di padang gurun. Dan anak-anakmu akan berkemah di padang gurun ini selama 40 tahun. Dan akan menanggungkan perjinahanmu sampai mayat-mayatmu habis di padang gurun. Oke. Karena bersungut-sungut, akhirnya kita menerima kutuk 40 tahun di padang gurun. Dan tidak bisa masuk Kanaan, tanah yang dijanjikan. Kalau Tuhan udah bilang sesuatu sama kita, lakukan, jangan bilang nanti, takut, bagaimana? No, yes Lord. It's simple, tapi meyakinkan. Ya, jangan bagaimana ya Tuhan? Kenapa ya Tuhan? Nanti ya kira-kira. No. Kenapa 40 tahun? Karena mengintai negeri itu 40 hari. 1 hari untuk 1 tahun. Sehari untuk setahun kamu harus menanggung kesalahanmu, yaitu 40 tahun. Dan kamu akan mengetahui perlawanan kepadaku. Akulah Yahweh, aku telah berfirman, bila aku tidak melakukan hal ini terhadap seluruh umat yang jahat, dikatakan lagi jahat, yang berkumpul melawanku, semuanya mengatakan, pingin balik ke Mesir. Di padang gurun ini mereka akan diakhiri dan di sanalah mereka akan mati. Wow. Hanya karena bersungut-sungut. Itu suatu kejahatan di mata Tuhan. Amin. Hanya karena bersungut-sungut, itu suatu kejahatan. Hanya karena kurang percaya dan minta balik, mendingan jadi budak deh di Mesir. Enak, dikasih makan. Daripada di sini mati. Dia sudah tidak melihat visi lagi, tapi sudah melihat masalah. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang luar biasa, yang sudah menyelesaikan, tapi memberikan kita pengetahuan untuk bagaimana menyelesaikannya. Gak pernah Tuhan bilang, Tuhan aku mau apa yang mungkin sekarang ini, aku mau rumah. Mungkin ada pengantin baru bilang, aku mau rumah Tuhan. Kayak kami dulu waktu menikah 2007, kami belum punya rumah. Kemudian kami pergi ke tempat, waktu itu masih jemaatnya Mahoni, Pak Agung. Dia mengundang ke rumahnya di Delta. Di situ dia undang. Wow, enak ya di komplek ya.
Saya bilang sama Pak Agung, Om doain dong biar kami punya rumah juga. Terus hal itu terjadi. Jadi mungkin kalau saat melihat Om Agung punya rumah di Delta, di dalam komplek perumahan itu, gimana bisa ya? Bisa nggak ya? Gimana ya? Gak akan terjadi Bapak Ibu. Respon hati kita sangat berpengaruh terhadap final decision ya. Respon, ingat respon, you're responsible ya. Apa yang kau terima, apa yang kau berikan buat Tuhan. Tuhan, kau minta apa? Tuhan tuh gak minta banyak-banyak Bapak Ibu. Gak mungkin tiba-tiba engkau, Antoni, engkau harus menyumbang 1 M ke yayasan ini. Gak gitu, enggak. Tahu kok, saat ini saya lagi berjuang untuk anak-anak. Gak mungkin. Tuhan itu tahu kok siapa engkau. Cuma, apakah engkau tahu siapa Tuhan? Ya. Ku sembah kau Tuhanku, Bapa dan sahabatku. Ya. Tuhan kita itu sahabat, bisa juga jadi Bapa. Jangan berpikiran Tuhan itu jauh di sorga sana. Aku ini hamba yang tidak berkenan di bawah sini. Gak mungkin aku bisa melakukan hal-hal besar. No. Itu engkau udah bersungut-sungut, udah mendugakan Tuhan. No. Rubah pola pikir itu Bapak Ibu. Rubah pola pikir itu. Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Tergantung kita menempatkannya di mana. Tuhan mengizinkan saya bukan cuma 1 rumah yang saya bisa dapetin. Jadi bukan apa yang dipikirkan kita, tapi di luar apa yang kemampuan kita pun Tuhan berikan. Jangan pernah memikirkan, Tuhan itu hanya segini. Atau aduh aku takut, aku gak berkenan di hadapan Tuhan. Aku gak kudus, aku gak mau meminta, aku takut. No. Oke. Saya undang pemain musik ke depan. Bapak Ibu, saya mau narik kesimpulan. Orang yang baik, dari kebaikannya dia bisa akan menjadi berkat. Oke. Dia bisa memberkati janda di Sarpat. Janda itu tidak mati karena dia hanya memiliki tepung terakhir. Kemudian karena kebaikan kita bisa merubah dunia. Karena kebaikan apa yang kita punya, kita bisa merubah. Nabi Nuh bisa merubah Tuhan dari yang tadinya mau mengutuk. Tapi dia bilang, aku menyesal, aku tidak akan mengutuk dunia ini lagi. Dan engkau akan terus dapat menabur dan menuai. Oke? Dan yang terakhir, orang yang baik tentu saja adalah orang yang memiliki kehidupan kekal. Sudah pasti dia akan bersama dengan Tuhan. Masuk ke dalam kerajaan kekal, masuk ke surga, amin. So, bagaimana dengan yang jahat? Kejahatan membuat manusia itu terkutuk. Saat dia terkutuknya nyaman, tapi dia menjadi sengsara. Bangsa Israel 40 tahun dan mati di padang gurun, bukannya masuk ke tanah Kanaan karena dia bersungut-sungut. Dan tentu saja mereka tidak akan masuk ke dalam kerajaan kekal. Amin Bapak Ibu. Amin. Respon kita sangat penting pada saat ini. Apakah Bapak Ibu mau menjadi orang yang baik atau menjadi orang yang jahat, itu pilihan Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah memaksa Bapak Ibu untuk mengambil berkat atau mengambil kutuk. Enggak pernah. Tuhan kita itu Tuhan yang menyayangi kita. Kalau Bapak Ibu berpikir, aduh aku masih berdosa, aku takut. No, dia sangat sayang. Dia sangat sayang. Dia sangat sayang. Dia sangat sayang. Bapak Ibu, mari kita mau nyanyi satu lagu ini.
Saya sangat suka lagu ini. Lagu yang mengatakan, Tuhan, tolong selidiki aku. Apakah aku berkenan ke hadapan-Mu? Karena Engkaulah yang memilikiku, Tuhan. Selidiki aku, Tuhan. Kita mau katakan ini. Yes, Lord. Selidiki aku. Yes, Lord. Lihat hatiku. Sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Oh, Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Mari katakan, selidiki aku. Selidiki aku, Yesus. Lihat hatiku. Terima kasih. Apakah Kau sungguh mengasihi-Mu, Yesus? Oh, Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Mari katakan, telah kulihat kebaikan-Mu, oh, yang tak pernah habis di hidupku. Oh, ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Mari katakan, telah kulihat, oh, kebaikan-Mu. Haleluya. Oh, ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kita jangan pernah berhenti berjuang bersama dengan Tuhan. Setiap kita memiliki satu visi yang berbeda dengan setiap orang. Jangan pernah melihat visi orang, Bapak Ibu. Jangan pernah melihat visi orang. Setiap kita di sini memiliki visi yang berbeda. Lakukan bagianmu. Jangan pernah merasa tidak mampu melakukan bagian itu. Tuhan menyertai Musa. Tuhan menyertai Nabi Elia. Tuhan menyertai Nabi Nuh. Dan dia bisa melakukan hal-hal yang besar. Setiap orang punya visi yang berbeda. Bapa, kami berdoa untuk setiap orang di tempat ini, baik yang mendengarkan melalui live streaming. Tuhan berkati agar setiap orang mengetahui visi dalam kehidupannya, dan mereka mau dan mereka akan menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah kami berdoa. Tuhan sertai, Tuhan jagai. Inilah permohonan kami, Tuhan. Dan ampuni kami untuk semua kesalahan yang sudah kami lakukan. Kuduskanlah kami, Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Dan bukakan tingkap langit-Mu untuk mencurahkan berkat kepada kami, Bapa. Dan mampukan kami untuk menjadi berkat dimanapun kami berada. Inilah doa dan permohonan kami, Tuhan. Terpujilah Engkau sampai selama-lamanya. Haleluya. Berdiri, kita akan menikmati perjamuan Tuhan. Kita bersama-sama mengangkat sebuah nyanyian sedikit saja, sebentar saja. Satu yang kurindu bersekutu denganmu. Nyanyikan lagu ini sambil memegang roti di tangan kanan kita dan
anggur, cawan anggur di tangan kiri kita. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi yang tadi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, samalah seluruh hidupku, kuasamu ubah hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, kuasamu mengubah hidupku, kuasamu mengubah hidupku, kuasamu Tuhan, kuasamu mengubah hidupku. Roh Kudus, terima kasih karena yang mampu membuat kami menjadi orang baik hanya karena Engkau berhadirat di dalam kami dan firman-Mu bertumbuh di dalam hidup kami. Kami bersyukur Roh Kudus untuk Engkau hadir bukan hanya di hati setiap kami, tetapi dalam persekutuan yang indah ini, secara khusus ketika kami mendengar firman-Mu tadi, kami berterima kasih untuk semua berkat-Mu, dan sekarang firman yang menjadi daging, yang tubuhnya telah terpecah-pecah dan darahnya tertumpah. Tubuhnya ini sekarang ada di tangan kami dan darahnya pun ada di tangan kami. Kami akan menikmati ini sebagai perjamuan yang Tuhan sediakan untuk setiap kami. Dan ini akan mengingat betapa Tuhan telah berkorban bagi kami sekalian, menghentikan semua penghakiman, penghukuman kekal yang akan diterima oleh manusia, karena Tuhan ternyata datang untuk menjadi bahtera yang menyelamatkan kami. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk kebaikan yang boleh bertumbuh di dalam kami dan menjadi berkat bagi orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah yang selalu membuat kami berhasrat dan selalu merindukan untuk lebih menampilkan kebaikan. Dalam nama ajaib ini kami berdoa dan menerima tubuh dan darah-Mu. Saudara-saudara, dengarkan firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku sesungguhnya adalah makanan, dan darahku sesungguhnya adalah minuman. Siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Saudara, di bagian lain Rasul Paulus dalam ilham roh menulis demikian, sebab aku sendiri telah menerima dari Tuhan apa yang juga telah kuserahkan kepadamu, bahwa Tuhan Yesus pada malam ketika dia dikhianati, dia mengambil roti dan sesudah mengucap syukur, dia memecah-mecahkannya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan ganti kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku. Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus HaMasiah? Amin. Haleluya. Mari kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Angkat cawan saudara-saudara. Dan dengarkan firman Tuhan. Dan demikian pula cawan itu sesudah makan seraya berkata, cawan ini adalah perjanjian baru di dalam darahku. Lakukanlah ini sesering kamu dapat meminumnya sebagai peringatan akan daku.
Saudara, bukan kacauan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesua HaMasiah. Amin, haleluya. Mari kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesua HaMasiah. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, aku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, mau aku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, kuasa-Mu mengubah hidupku, kuasa-Mu mengubah hidupku. Hari ini firman-Mu memberi peringatan kepada kami supaya kami yang masih berbuat dosa, supaya kami yang selalu hidup dalam kejahatan, kami berhenti dari kejahatan kami dan kami mulai berbuat segala hal yang baik seperti yang firman Tuhan tanamkan dalam hidup kami, firman Tuhan ajarkan kepada setiap kami, dan Roh Kudus bimbing pada setiap kami. Hari ini firman-Mu memberitahu kepada kami, orang-orang yang selalu menaati firman Tuhan, orang-orang yang selalu hidup dalam persekutuan indah dengan Roh Kudus, maka hari ini kebaikannya itu akan makin memancar, makin menjadi berkat bagi banyak orang. Mujizat-mujizat akan terjadi dalam kehidupan mereka. Hari ini Tuhan, kami memilih untuk melakukan apa yang Tuhan sudah perintahkan, karena itu akan mendatangkan kebaikan bukan hanya bagi kami, tapi juga bagi orang-orang di sekitar kami. Kami akan jadi berkat indah bagi sesama kami, bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang telah menjadi saluran berkat. Berkati hidupnya dan keluarganya lebih jauh, terutama pelayanannya bagi kemuliaan nama-Mu. Lebih lagi Tuhan pakai Bapak Antoni Syahaan dan keluarganya ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersama-sama bersyukur karena kami percaya tidak ada kutuk pada jemaat-Mu ini. Kami berpikir hal-hal yang indah dari pikiran yang dari atas. Maka kalau ada orang-orang yang sakit di tempat ini, saat ini kami berkata dalam nama Tuhan Yesua HaMasiah, penyakit-penyakit itu disembuhkan oleh kuasa dari bilur-bilur Tuhan Yesua HaMasiah. Pak Marsudi, Ibu Joko, dan yang lainnya Tuhan. Kami sangat percaya semuanya sehat sempurna karena anugerah-Mu Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami bersama-sama bersyukur karena jemaat ini adalah jemaat yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan ajari kami semua untuk bisa bersekutu bersama, saling membangun, saling memajukan satu sama lain. Dan kami percaya Tuhan, apa-apa yang ada pada persekutuan ini merupakan berkat Tuhan bagi setiap kami. Itu sebabnya kami bersyukur untuk berkat Tuhan bagi buah-buah indah tanah Kanaan ini Tuhan. Kiranya benar-benar kami tidak seperti 10 pengintai yang setelah melihat hal-hal indah dari lahirnya buah-buah indah ini Tuhan, lalu kami melihat sesuatu yang menakutkan, kami memperkatakan hal-hal yang buruk dan jahat. Tidak Tuhan, kami mau seperti Yosua dan Kaleb yang berani mengatakan bersama dengan Tuhan kami bisa mengatasi segala perkara. Dan kami bersyukur untuk jemaat yang Tuhan berkati ini, GBT Tuberta HOB. Tuhan terima kasih untuk semuanya. Dan sekarang kami juga berdoa kiranya Tuhan
Engkau memberkati gereja ini untuk menjadi berkat bagi gereja-gereja di Jakarta. Dan karena percaya dalam persekutuan tubuh Kristus di Jakarta, kami bisa bersama-sama berdoa untuk pemulihan dan shalom bagi Jakarta. Jakarta akan dipulihkan, Jakarta akan mengalami lawatan Tuhan, Jakarta akan diselamatkan oleh Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesua HaMasiah. Demikian juga kami Tuhan bersama-sama dengan gereja-gereja yang ada di seluruh Indonesia, menyatukan hati kami, oh Tuhan, sehingga kami bisa bersatu untuk bersyafaat bagi negeri yang kami cintai, Indonesia. NKRI Tuhan akan dipenuhi dengan shalom surgawi, dan kami sangat yakin Tuhan, Engkau akan menjadikan gerejamu berkat bagi Indonesia. Indonesia dipulihkan, Indonesia mengalami kemajuan, Indonesia menjadi ladang tuayan dan banyak jiwa dimenangkan bagi kerajaan surga, dan Tuhan dimuliakan. Inilah doa, ini kepercayaan kami. Kami percaya Tuhan, para pemimpin kami Kau juga berkati kehidupan mereka, Tuhan berkati. Dan apapun yang jadi tugas, kewajiban mereka, mereka melakukannya dengan sebaik-baiknya. Terutama untuk Bapak Presiden Joko Widodo Tuhan, dengan semua menteri-menterinya Tuhan, dan wakil presidennya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau yang bertindak yang paling ajaib. Engkau akan berikan hikmat kepada pemimpin kami ini untuk menentukan tindakan-tindakan-Mu itu terlaksana di dalam negeri yang kami cintai ini. Dan Tuhan dipermuliakan. Indonesia penuh damai, Indonesia menjadi bangsa yang besar dan menjadi ladang tuayan yang indah bagi kemuliaan kerajaan surga. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk penanganan COVID, penanganan ekonomi negeri kami, untuk penanganan lainnya Tuhan, oleh para orang-orang yang berkompeten di dalamnya. Tuhan berkati mereka dengan hikmat-Mu supaya mereka bisa melakukan segalanya dengan baik. Demikian Tuhan, tentang keamanan negeri kami benar-benar serahkan kepadamu. Kami percaya Indonesia tidak akan menjadi seperti Suriah, Afghanistan, Libya dan lainnya. Kami akan jadi negeri yang tentram, damai, penuh sejahtera, karena Tuhan memberikan hikmat kepada para pemimpin kami. Demikian juga Tuhan dengan TNI, Polri, BIN, dan berbagai badan lain yang menyangkut dengan keamanan negeri ini. Berikan hikmat kepada mereka untuk melakukan semua pengamanan dan keamanan bagi negeri kami sebaik-baiknya Tuhan. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesua HaMasiah, kami mendoakan syafaat bagi negeri yang kami cintai. Kami juga bersama-sama berdoa untuk dunia kami Tuhan. Kami tahu sebentar lagi Engkau datang, namun kami juga mendoakan kiranya manusia yang bermiliar-miliar ada di dunia ini boleh diselamatkan oleh kasih-Mu. Sehingga bukan hanya sedikit, tapi justru salib itu lebih dahsyat, lebih hebat dari Bahtera Nuh yang hanya bisa menyelamatkan 8 orang. Salib akan menyelamatkan lebih banyak orang bagi kerajaan surga. Itu sebabnya kami mohon Tuhan, berkatilah kiranya berita salib ini supaya tersebar kemana-mana ke seluruh dunia. Tuhan, terima kasih. Ini doa kami dalam nama di atas segala nama, Yesua HaMasiah, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mendoakan semuanya. Dan sekarang saudara-saudara, tadakan tanganmu, buka hatimu. Mari kita terima berkat surgawi. Yang di sini pulanglah saudara-saudara, dan yang di rumah terimalah bersama yang di sini, terimalah kasih karunia dari Tuhan kita Yesua HaMasiah. Kasih dari Bapa surgawi kan kita, Bapa Yahweh yang mulia, dan persekutuan Roh Kudus menyertai hidup kita sekalian, mulai saat ini sampai kekal selama-lamanya. Dan sementara kita hidup di dunia ini, kita makin menampilkan kebaikan-kebaikan hati Tuhan Yesua HaMasiah ke tengah-tengah dunia, hingga hidup kita menjadi berkat indah bagi sesama, karena Yahweh memberkati kita dan melindungi kita. Yahweh menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Yahweh menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Kita menerima semua berkat ini dalam nama Tuhan Yesua HaMasiah. Haleluya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom, shalom, damai Tuhan
hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.